Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelas premium yang ada di SCH.Indo. Jadi kita memiliki beberapa kelas premium. Selain kita memiliki kelas gratisannya, kita juga memiliki kelas premium yang tentunya bisa diakses dengan cara berbayar. Ada 3 jenis kelas premium yang kita punya. Yang pertama ada Youth Study Club, ada Light Membership, dan ada Elite Membership. Kita lihat perbedaannya ya. Yang pertama ada Youth Study Club. Jadi Youth Study Club ini dia memiliki kelebihan. Jadi Youth Study Club ini merupakan program utama kita yang dimana sebenarnya tujuan utama kita adalah kayak kita ingin membimbing adik-adik yang masih mahasiswa atau yang sudah selesai juga boleh ya untuk daftar beasiswa. Daftar beasiswa terutama yang bisa ke luar negeri. Tapi di dalam negeri juga sangat welcome ya. Yang dimana untuk menyiapkan teman-teman untuk bisa kuliah ke luar negeri, kita menyiapkan beberapa hal. Yang pertama ada IELTS class, jadi ada TOEFL class, jadi atau bisa dikatakan dengan kelas bahasa Inggris. Nah, kelas bahasa Inggris ini terdiri dari kelas TOEFL sama kelas IELTS. Kita nggak punya basic kelasnya, kita tidak punya basic kelasnya. Nah, kedua kelas ini, kalau misalnya teman-teman mau akses tanpa join program ini, kalian juga bisa ikut English Membership. Yang dimana di English Membership itu ada kalian bisa ikut kelas IELTS ataupun kelas TOEFL dengan durasi yang lebih pendek, dengan biaya yang lebih murah, gitu ya. Nah, selain kita mempersiapkan TOEFL atau IELTS gitu kan, karena saya percaya bahwa kalau misalnya kalian mau kuliah ke luar negeri misalnya, kalian harus punya TOEFL atau IELTS. Nah, tapi TOEFL tentunya memiliki kekurangan, itu banyak ininya, sehingga lebih baik mempersiapkan IELTS. Gitu. Akan tetapi buat yang baru mulai gitu kan, baru mulai mempersiapkan antar bahasa Inggris rendah, tapi kejar TOEFL dulu supaya kalau misalnya sudah TOEFL, nanti kalau misalnya kalau TOEFL-nya tinggi, kalian bisa mempersiapkan untuk IELTS-nya. Itu akan terasa lebih mudah ya dibanding kalian kayak saya mau fokus ke IELTS langsung gitu, tapi pertama belajar TOEFL dulu. Padahal setidaknya kalau belajar TOEFL dulu kan itu bisa jadi lebih basic ya, sehingga itu akan lebih memudahkan untuk belajar. Gitu. Sehingga kita menyediakan cuma TOEFL sama IELTS. Kurikulumnya akan jelaskan nanti. Dan selain itu kita juga punya kelas untuk persiapan beasiswanya, ada bimbingan kompetisi. Bimbingan kompetisi dan beasiswa ini kalian juga bisa ikutin melalui join Writing Membership. Writing Membership ini dia punya kalian bisa belajar membuat esai atau bikin karya tulis ilmiah atau bikin jurnal gitu. Kita bisa belajar bersama. Tapi memang yang paling banyak kita latih sekarang ini adalah lomba esai tentunya. Selain itu, ini juga untuk semua program yang kayak beasiswa, pertukaran, exchange dan sebagainya, itu terkadang memerlukan motivation letter. Itu juga terkadang memerlukan persiapan untuk interview. Nah, untuk bisa itu pertama kita memiliki kelas ya. Jadi program kita memiliki kelas untuk konsultasi, untuk belajar cari ide kayak gitu. Jadi itu penting banget kita tiap minggu, dan biasanya pertemuannya itu malam hari ya, sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Itu kita ada consultation class kayak gitu. Nah, sekarang dari situ kalian juga bisa join seperti itu. Apakah sudah ada yang berprestasi, yang sudah besar? Kita sudah banyak, lumayan lah yang sudah berprestasi dan ikut program ini. Bagaimana kelasnya? Nah, pada umumnya ini saya ngambil contoh di kelas di bulan November sama Desember. Sebenarnya November itu kemarin karena salah satu tutor kita yang berada di Jepang, Kak Nabila, dia mengalami perbedaan jadwal sebagainya sehingga terjadi pertukaran jadwal di tengah bulan November. Dan kita memang ada sedikit terjadi perubahan jadwal kayak gitu. Tapi it's okay. Semua kelas di kita itu rata-rata dari hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan juga hari Minggu. Tapi semua kelasnya rata-rata ya di sore hari
atau di malam hari. Jadi kadang dari jam 4 sore atau jam 5, jam 3.30 sore atau jam malam hari ya. Itu bisa dilihat ada kelas listening, reading, grammar, examination, ada IELTS juga. Terus ada kalau kelas untuk consultation kelas kita agak malam ya, sekitar jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Jadi profesor di tengah bisa menyelesaikan, atau justru sebenarnya menguntungkan ya dengan kelasnya malam hari, kalian bisa ikut karena udah bisa, harusnya udah pulang dari bekerja, dari kuliah gitu kan, kayak gitu. Nah, kelas-kelas ini itu bisa bertambah bisa berkurang, dan sebenarnya dan sebenarnya saya jadi masalah kayak apa, bener nggak sih gitu kan, bener nggak kalau misalnya join kelas ini. Ada beberapa ya, kita usahakan memang semua kelas tuh punya recording, tapi nggak semua ya, karena tergantung permintaan juga. Jadi kalau misalnya nggak ikut kelas kan jadi recording juga bisa, tapi memang kita sebenarnya di kelas kita itu lebih banyak ngebahas tentang ini. Untuk kelas bahasa Inggris kita lebih banyak practice, kayak kita banyak berlatih gitu. Jadi misalnya pertemuan satu, pertemuan beberapa pun di setiap bulan itu kita selalu berlatih, mengerjakan soal. Jadi ya misalnya listening to call, ya udah kalian akan ketika di kelasnya kalian akan langsung dikasih soal-soal listening, kalian akan mengerjakan dan dibahas. Di TOEFL juga begitu, grammar juga begitu. Tapi kalian kasih teorinya juga. Ada kelas IELTS juga begitu. Eh, jadi kita memang tidak banyak menjelaskan teori baru praktik di balik kita. Kita praktik dulu teori ya, praktik tips ke praktik trik, dan itu kita balik caranya. Untuk kelas competition sama kelas beasiswa dan sebagainya, kita memang memiliki kelas, di mana di kelas itu kita bisa konsultasi atau kita bisa kasih feedback. Kenapa kita selalu jadi kelas terbuka gitu kan, supaya kalian juga bisa belajar. Jadi misalnya kayak di kelas itu kita review tulisan siapa, atau kita review potret siapa, atau kita review interview siapa, itu bisa belajar buat yang lain. Jadi kayak bisa melihat, bisa apa ya, bisa menjadi pembelajaran buat Nela. Jadi kita selalu belajar kayak gitu. Saya percaya bahwa untuk mengejar beasiswa, semua yang kita programkan di sini itu sangat membantu banget untuk bisa lolos beasiswa, atau untuk bisa percaya diri lah minimal ya. Soalnya kalau misalnya teman-teman sudah jadi juara lomba misalkan, pasti kalau ikut beasiswa itu akan lebih percaya diri. Ada beberapa pertanyaan yang saya diajukan. Yang pertama kayak bimbingan kompetisi seperti apa saja dan mekanismenya seperti apa. Nah, untuk bimbingan kompetisi, untuk yang kompetisi ya, pertama kita sebenarnya mengutamakan untuk lomba esai, lomba karya ilmiah, lomba PKM, pokoknya atau boleh juga lomba-lomba yang sifatnya menggunakan public speaking atau menulis, karena memang program kita sebenarnya lebih ke menulis ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang lain-lain kayak nulis novel, nulis cerpen, itu kayak nggak bisa sih sebenarnya gitu, atau olimpiade atau apa, atau dibantu kerjain tugas tuh nggak bisa. Tapi ya kalian bisa konsultasikan itu sama kita gitu kan. Yang kedua, bimbingan beasiswa itu apa saja. Untuk bimbingan beasiswa biasanya kayak lebih ke kayak mau motivation letter, atau diskusi tentang informasinya, atau persiapan interview, itu yang kita ini. Tapi kalau yang sifatnya cari informasi itu lebih banyak sebenarnya buat teman-teman. Bisa cicilan ya, ada untuk beberapa kelas, terutama di study club itu bisa dicicil ya untuk ikut programnya. Tapi itu aja yang bisa dicicil. Dan itu ada ketentuan-ketentuan tertentunya yang bisa langsung ditanyakan ke saya. Gimana caranya bisa dapat beasiswa luar negeri lewat Asia.indo? Ya, this is a good question. This is sering banget pertanyaan nih. Sebenarnya kalau misalnya kalian kita di sini fokusnya tuh lebih ke kayak ingin menggali kalian, atau ingin supaya teman-teman itu selain bisa membangun networking dengan anak-anak yang beasiswa gitu kan, tapi saya juga inginnya kalian punya berprestasi, bahasa Inggrisnya bagus, itu sehingga menjadi persiapan. Dan memang untuk mengejar suatu beasiswa itu kan kayak sesuatu yang kita kejar di luar dari program sekolah kita atau kampus kita gitu kan. Makanya kita perlu motivasi lebih tinggi, atau kita juga perlu
lingkungan yang support, dan dengan kalian join di sini itu tentunya kalian akan memiliki kelas setiap hari, kalian akan selalu mendapat notification bahwa ada Zoom kelas atau sebagainya. Itu akan membuat kalian mungkin lebih bersemangat untuk belajar, untuk mengejar what you want to get. Program ini semoga terus berjalan, dan alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan sekitar 1 tahun, sudah 1 tahun 4 bulan, almost 3 bulan lebih sudah berjalan, dan semuanya berjalan oke. Memang kelas ini mungkin kalau dari segi prices itu kedengarannya sedikit tidak wajar, tapi kita bisa melihat bahwa sudah banyak nih yang berhasil melalui program ini. Oke, itu saja penjelasan kelas dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.